tumbuh 5 tahun. Industri akan tumbuh pada saat kita bisa konsisten dukung 25 tahun. Dan kita harus bikin manusianya gila-gilaan. Nah, ya emang ini bukan bikin manusia, bukan tugasnya Pak Aris dan teman-teman di Komdigi. Itu nyebut nama di sekarang. Ini tugas-tugas kami yang di sini buat bikin manusia. Cuma paling enggak dari Komdigi kan bisa colek-colek Dignas nih. Dignas itu tolong lah kampus-kampus ya, ini open source tolong dibangun. Jadi ini beliau nyolek, kita bikin manusia nanti supply ke mereka supaya kita semua bisa tumbuh. Jadi kira-kira sederhana sih, komitmen SDM. Siap, berarti yang perlu kita siapkan ya. Aku tambah dikit masalah Motorola kemarin ya. Jadi waktu Motorola udah dicolek kayak gitu, kita pulang ke Indonesia, Motorola ngomong ke saya gini, kita bisa bikin pabrik kalau lu bisa nyediain infrastruktur jalan segala macam. Kita punya tol nih, jalan bagus, oke. Air, air bisa lah, ada PDAM segala macam bisa. Listrik ada PLN, bakar mati lah, itu bagus banget. Pokoknya nipu hebat. Udah gitu yang terakhir yang ngomong, gua butuh orang, ini kita bikin pabrik elektronik ya. Saya butuh orang sekitar 200 orang yang bisa IT, IC, bikin integrated circuit. Saya bidangnya bikin IC sih gitu. Langsung saya ngomong terus terang, aduh, gue cuma bisa ngasih 5 orang per semester, itu juga bisa diambil sama bank orang-orang itu. Kita nggak bisa supply manusia. Jadi ekosistem infrastruktur kita bisa, pas manusia tewas. Ini akan terjadi di open source. Kalau kita nggak bisa supply manusianya, nggak bisa terbang. Jadi tanggung jawabnya Pak Minister sih. Karena saya udah tua, Pak Rusmanto udah tua kan ya Pak. Kita berdua udah tua kan, jadi tanggung jawab dia dah. Oke, thank you Lee, jadi itulah yang harus kita pelajari ya. Pak Rus, saya benar nggak ngomongin? Ada ini nggak? Komentar? Pak, teman gue bagian senior ya? Boleh. Ya, yang bisa dengan Pak Omar juga. Kondisi kita yang sulit itu adalah SDM yang siap ya. Komite yang siap itu bukan hanya teori harusnya, siap terjun, ngoprek bahasa kita. Berarti teorinya jelas harus keluar. Itu peran ini saya yakini semua siap dalam hal teori. Itu itu kita tugasnya. Ngopreknya itu. Nah, sebagai contoh yang terakhir saya ngobrol dengan Pak ya, itu yang terbaru adalah teknologi yang ada itu loh, open cloud, ya kita sebagai pengguna, kalau saya pengguna Kudu bukan ya, sekali perintah terpasang di laptop saya. Laptop saya sambungkan ke Telegram. Ini kalau saya buka, terus saya kasih Telegram saya tahu isinya laptop saya. Kalau bacakan itu skripsi, juga lebih sekalian ada skripsi. Kalau bacakan dokumen di foldernya Pak Rus, dia bacakan. Kalau baca rangkuman, dia lakukan. Karena ini begitu saya buka, terhubung Telegram, dan terhubung ke sendiri. Saya. Tapi problemnya kan nggak sebatas itu. Gimana ini kita ubah menjadi sesuatu yang berguna bagi kita, bagi perusahaan, bagi negara. Sama dengan yang kami lakukan yang kita akan menjadi tadi plan on Linux ya. Plan on, teman kalau mau install plan on, ketiknya plan on itu disambung. Plan itu 0, on itu 1, tapi kalau ini sambung plan on, titik ini masuk ke sana, download install plan on. Itu plan on terbaru sudah ada. Plan on itu idenya dari orang Jogja. Saya langsung ya, terus kita sama belakon. Oke, kita dipakai. Kemudian Android kan kita aman, saya berusaha ngobrol dengan Bapak ya. Kalau ingin aman di Kode, di Mabes, nanti semua Android dengan Android versi saya. Kalau mau download, SIM.OS namanya. SIM.OS. SYSDNDIOPOS. Betul ya? Tapi saya ada saya awal soal domain biasanya. Download, nanti itu Androidnya, nanti aman Androidnya. Tidak bicara di apa itu namanya Pak
kuncinya manusia ya. Ya, harusnya manusia. Betul. Yang mampu ngoprek seperti itu, katanya. Itu ngajari. Siap. Ini tugasnya Pak Milisdat buat bikin orang-orang itu di Ujaya. Saya yakin bisa lah. Ya, bagus bisa. banget ya. Asal mulai dari ya. Kalau aku saya tuh bisa menikmati karena biasanya orang masuk kampus jadi dosen itu niatnya akan karya di situ. Ya. Pertama master, terus doktor, terus profesor ini ya. Itu kan bagus ada usia 70 di sini. Harusnya bisa. Dia kayaknya 80 kalau dia. Ya. Ya, ketemu 90. Terima kasih Pak Rus. Ya. Berarti Pak moderator dia Gak apa-apa, justru kita berdua emang begitu cara kita kalau ngomong dan membaca. Ya, terima kasih Pak Rusmanto sudah menambahkan. By the way, Pak Rusmanto ini adalah salah satu penggiat open source dan dulu punya media bernama InfoLinux. Ada pernah baca teman-teman majalah InfoLinux ya? Saya dulu melakukan Ubuntu pertama saya itu dari majalah InfoLinux by the way. Dan majalahnya dari kantor saya jalankan. Thank you banget Pak Rusmanto udah menambahkan. Jadi memang yang menjadi pelajaran besar adalah bagaimana kita bisa menciptakan human resource-nya, manusianya gitu ya kan. Apalagi bisa sampai membuat distro itu sendiri ya kan, untuk Android, untuk laptop, tentunya untuk server. Karena kita percaya bahwa yang namanya human resource itu adalah kata kunci untuk membangun ekosistem open source seperti itu. Mungkin saya izin masuk ke pertanyaan yang lebih industrial. Ya, saya mungkin izin untuk bertanya ke Pak Bambang dulu ya terkait dengan open source dan industrinya di Indonesia. Karena kalau kita ngomongin open source, sebenarnya open source itu bisa masuk ke dunia enterprise, ya sebenarnya bisa gitu. Dan mungkin dari tahun 95 kita tahu salah satu Linux udah ada versi enterprise-nya ya tahun 95 ya, yang warnanya merah ya, untuk topik ya, itu salah satu yang didesain untuk enterprise seperti itu. Cuma di sisi lain, kebetulan saya orang Ubuntu sih, jadi kita bisa bilang sekarang kalau Ubuntu juga ada versi enterprise-nya gitu. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bambang nih, kira-kira kalau kita ngomongin masalah open source untuk ambil sektor atau untuk perbankan dalam industri telkom, kira-kira open source seperti apa sih yang bisa kita pilih Pak? Baik, terima kasih. Kalau untuk level enterprise sebenarnya ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama itu stabilitas. Jadi ini beda dengan dengan orang-orang hobis, orang-orang yang kemudian leading edge, yang softwarenya harus selalu baru dan seterusnya gitu. Jadi kalau enterprise itu justru malah tidak. Jadi kalau enterprise itu lebih mengutamakan stabilitas. Jadi misalnya ya kalau orang engineering itu kan selalu mengatakan it ain't broke, don't fix. Jadi kalau nggak rusak nggak usah diperbaiki. Gitu. Kalau di engineering kan seperti itu. Nah penekanannya yang pertama di stabilitas, kemudian yang kedua adalah di support. Nah, stabilitas itu mungkin hanya bisa diperoleh dari software yang sifatnya dia tidak bleeding edge ya. Bleeding edge itu selalu versi terbaru gitu ya. Jadi kalau misalnya ini baru rilis untuk orang-orang tertentu mungkin akan cukup menyenangkan gitu. Jadi ada orang yang hobinya itu mungkin lebih ke update kayak gitu. Sementara karyanya dia malah tidak menghasilkan sesuatu. Nah, kalau itu tidak. Jadi kalau kita menggunakan yang enterprise, justru malah versinya itu lama-lama, tapi sudah yakin bahwa itu berjalan dengan baik. Gitu. Dan kemudian support terhadap security-nya. Gitu. Jadi supportnya harus benar-benar kuat, kemudian stabil. Dua itu saja sebenarnya yang paling banyak diperlukan di level enterprise. Itu sebabnya di beberapa software yang infrastruktur itu supportnya itu lama sekali. Jadi kalau nggak salah misalnya kalau Red Hat itu sampai 10 tahun ya.
10 tahun atau mungkin sekarang malah diperluas lagi dari 15 tahun. Kalau Ubuntu 15 tahun. 12. Ubuntu sekarang. Ubuntu berapa? 15. 15 tahun. Sekarang makanya itu yang paling banyak ditemukan, dan itu sudah apa namanya, jalannya memang sudah benar di situ ya. Tinggal kemudian stabilitas. Nah, kita menyediakan apa namanya, ini sebenarnya untuk komunitas itu atau untuk perusahaan startup dan seterusnya, ini sesuatu yang sifatnya bisa kita ambil gitu ya. Jadi misalnya mendirikan perusahaan startup, kemudian kita akan menyediakan support terhadap Ubuntu Server Edition misalnya kayak gitu, atau menggunakan Alma Linux atau menggunakan OpenSUSE dan seterusnya. Ini nantinya kita bisa punya sesuatu, dan sesuatu itu bisa kita tawarkan di enterprise, dan itu mungkin tidak cuma di level infrastruktur ya, tapi juga di level apa namanya software yang mungkin siap pakai gitu. Salah satunya misalnya di ERP di enterprise itu kan mungkin banyak sekali gitu ya. Kalau di Python mungkin bisa pakai Triton, kemudian bisa juga menggunakan yang dari India begitu ya. Banyak sebenarnya bisa kita gunakan, tapi intinya pertama tadi ada stabilitas, kemudian support serta security. Tiga itu kalau sudah terpenuhi, kelihatannya ke depan akan bagus. Oke, jadi kata kuncinya adalah stabilitas, support, dan security. Seperti itu ya, Pak Bambang ya. Oke, mungkin saya ingin untuk memberikan gambaran yang terkait dengan open source untuk untuk industri berdasarkan dari Pak Bambang. Mungkin kita udah mulai banyak orang ya teman-teman ya, bahwa kalau ngomongin masalah open source, tentunya itu tidak hanya meliputi teknologi infrastruktur aja tadi ya, tapi juga masuk untuk ERP, software, dan lain-lainnya. Nah, ini saya akan mulai sedikit briefing kepada Pak Dewi, kepada Dewi. Kita kan tadi ngomongin tentang support, security, ya kan? Kita ngomongin tentang long-term support. Ya. Kalau kita ngomongin open source, pasti kan ada istilah Ubuntu LTS. Ya kan, Ubuntu long-term support itu kan kalau yang versi yang gratis itu 5 tahun gitu kan. Sedangkan kalau versi yang terbatasnya mungkin 15 tahun. Termasuk juga biaya sampai dan juga berlaku efek juga ya, dan berlaku khususnya juga seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kalau kita pengen bawa masuk open source ke pemerintah, melalui sektor, mereka selalu sama. Orangnya mana? Ya kan? Saya nggak tahu kalau saya pakai open source, saya datang ke India. Ya, kebanyakan ya kalau pemerintah atau melalui sektor ya, kebanyakan. Atau mungkin teman-teman yang ada di mana? Ada yang tahu gitu. Pokoknya nggak mau mas, kalau ada kantor di India, saya nggak tahu mas kalau ada taman lain. Gitu. Nah, menurut Pak Melisdat ya Pak Dedi itu, Indonesia itu seberapa siap sih dengan mentalitasnya untuk bisa menjadi lebih baik daripada para orang-orang yang tadi saya sebutkan gitu, warga negara ada gitu. Gimana kita bisa lebih yakin bahwa Indonesia itu siap dan bisa untuk menjadi the next penyedia support untuk seluruh wilayah Asia Pasifik ini. Kebetulan sekali kan juga pengen Asia Pasifik ya untuk bisnisnya open source yang Ubuntu. Gimana Mas Pak Dedi? Gimana cara membangunnya? Monggo Pak Dedi. Kayaknya pertanyaan kedua saya yang paling bergantung. Menurut saya tapi urusannya kalau sama teman gitu masih enak nih gitu kan, kalau udah urusan negara dan cukup berat. Baik, sebenarnya kalau tadi Pak Amal sampaikan 20 tahun gitu kan, kadang 20 tahun, 25, oh 20 sampai nafas saya kalau 20. Kita bisa tanya ke Pak Aris itu di belakang tadi. Tentunya kalau kita sampai ke arah 25, ada beberapa tahapan. Di antaranya adalah kita harus ada benar-benar inisiasi atau mentalnya memang harus diluruskan. Lurus bahwa kita tidak lurus merah putih satu sudah. Atau
sampaikan paling sederhana ya nggak usah mikir yang mahal juga. Saat kami dulu bicara tentang open source itu yang kita lihat bukan masalah negara support atau tidak. Yang paling pertama adalah apa yang bisa kita berikan. Ya sudah. Bahkan bahasa konyolnya waktu itu kami di UB Jogja judulnya adalah SPK, Sales Promotion Kit. Jadi kita mentali kita urusin dulu aja, kita nggak peduli apapun bentuknya. Saya juga kalau berjalan juga gitu. Terima kasih. Sudah tadi lalu. Tegak lurus, dan itu mental paling basic. Kemudian pengetahuan kita sebanyak mungkin kita gali. Saya belajar banyak dengan Pak Krus. Saya punya buku pertama kali di Batu Batas. Terima kasih Pak. Di Batu Barat karena itu salah satu modal saya bisa kerja di Jakarta. Kerja finansial bukan kerja pengetahuan, justru finansial. Jadi saya bikin buku bersama Pak Krus. Setelah bertahun-tahun yang tadi Mas Dio sampaikan adalah tanggal 25 itu buat saya adalah masa-masa galau, yaitu mengunjungi toko buku. Sudah datang tidak di Politik, sudah datang di Politik. Itu selalu saya kunjungi di tanah-tanah itu, dan saya selalu membaca itu. Dan mulai stop ya. Infolitas sudah mulai tidak terbit, saya pun juga sudah tidak membacanya kembali. Bahkan kami sempat berdiskusi waktu itu di Jogja, bagaimana kita mulai mendistribusikan pengetahuan itu. Sebenarnya kita sudah aware pada waktu itu dengan media online. Saya ingat sekali yang bagus, kita mau seperti apa tuh modelnya kita. Dan sampai detik ini kita juga nggak ketemu model yang tepat itu seperti apa gitu ya, jujur saja. Tapi ini adalah distribusi pengetahuan. Jadi distribusi pengetahuan ke kampus, tempat kita memanfaatkan diri itu harus sebanyak itu. Permasalahannya sebenarnya saat kita sudah ada distribusi pengetahuan, tidak ada distribusi modal digitalnya ataupun SDM secara umum, termasuk teknologi sampai ke bidang internet. Mohon izin jika saya salah mohon dikoreksi. Ada yang dari Bali? Ada yang dari Bali? Nama Bali itu adalah sudah menunjukkan sebuah provinsi. Nama yang paling tidak itu nama yang disematkan dalam nama saudara-saudara kita yang lahir juga itu adalah salah satunya dalam bentuknya profesi diantaranya. Saya kemudian menyimpulkan izin jika saya salah sekali mohon. Misalkan buku pandi itu engineering, ini sudah disiapkan. Kita kalau masalah itu mereka sudah hilirisasi dari pengetahuan sampai kemudian teknologi hingga sampai produk ini itu relatif ya. Kita potong. Jujur kami di kampus ya berarti akhirnya di kampus. With and match-nya kita putus-putus. Industri jalan, aku jalan, gitu. Government juga jalan, gitu. Kita jalan sendiri-sendiri sudah. Kemudian dalam tanda kutip ya, kita cari jalan, cari uang sendiri-sendiri, menggunakan kata sendiri-sendiri. Ketemunya adalah setelah sekian puluh tahun. Oh ya, ternyata harusnya kita ngumpul ya dari awal. Jadi mari kita berdaya bareng. Jadi supaya kita menemukan kita bersama-sama. Maka saya diskusi dengan Pak juga. Kita tidak sekedar kawin, tapi kita kolaborasi. Mari kita perluas jejaring kita sampai kita benar-benar kemudian punya jalan masing-masing, sehingga kita punya persisi, tidak mencampur adukan juga. Ini juga perlu juga tadi 25 tahun Pak.
25 tahun itu yang harus menawar adalah tadi sudah di-spill Mereka 12 tahun. jadi dari sisi pemerintah mau izin pemerintah jadi berbulan tahun kan Pak Aris ya. oh Pak Aris siap izin Pak Aris Oh ya, ada. kalau 4 tahun tadi ya sudah bergusur dan mohon maaf sewaktu dulu digaulkan ikut ya sudah selesai karena hanya bermain di level administrasi sekali lagi. Tapi kami di komunitas sekali lagi kami tidak peduli. Jadi waktu itu administrasi selesai pun kami tetap masih jalan Pak. Masih jalan. Sekedar pengingat mumpung ada komisi. Terima kasih buat komisi yang telah memberikan penghargaan komunitas terbaik kepada komunitas suku Jogja tahun 2009 itu saya sendiri yang dengan Pak Ipato sendiri. Jadi 2009 komunitas open source terbaik ada 2 di Indonesia dan itu dari Jogja semua. Jadi makanya Jogja adalah magnet. Mari teman-teman yang sudah hadir ke Jogja, tidak harus jadi orang Jogja, yang sudah hadir ke Jogja, mari kita perkuat Indonesia melalui Jogja yang istimewa ini. Terima kasih. Saya bisa bilang dengan semangat mahasiswa ya di Jogja kita bisa bangun dan bahu membahu untuk menciptakan ekosistem yang kuat. Dan ini kalau saya bisa bilang Indonesia itu sebetulnya orang-orang. Kita perlu orang, kita perlu mentor yang seperti Pak Minister dan Pak Omar ini yang bisa mendorong teman-teman ya untuk bisa menjadi motor untuk pergerakan resource di Indonesia. Izin waktu beberapa lagi, teman-teman. 30 masih panjang. Udah kering nih dulu. Ya, aku pengen sharing dikit nih urusan. Ini pengalaman kita di kampus. Mudah-mudahan teman-teman dari kampus saya bisa mengadopsi pendekatan agak gila ini ya. Tapi bukan. Minta maaf, saya mungkin akan melanggar hukum. Kayaknya nih ngomong di Ujaya gitu ya, melanggar hukum kan jadi kayaknya kacau. Ada dari Polda juga apa lagi kacau gitu. Tapi kira-kira ini yang kita lakukan. Jujur, mungkin mahasiswa nggak terlalu peduli apakah itu open source atau enggak sih, nggak peduli sih sebetulnya. Mahasiswa di kampus saya ya. Sebenarnya antara peduli lah. Yang penting jadi cuan gitu. Kalau level mahasiswa masih mikirnya sesederhana itu. Yang kita lakukan adalah kita merubah kurikulumnya, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN dan teman-temannya kita taruh di semester 8. Jadi kita pindah ke 8. Biasanya di kampus lain, pelajaran itu ditaruh di semester 1-2. Kita pindah semester 8 semua. Jadi tetap ada, secara hukum saya nggak terlalu salah banget. Oke, ada di semester 8. Kalau di kampus lain magang semester 6, kampus kita magang semester 3. Itu. Supaya mereka bisa magang semester 3, pelajaran daging kita taruh semester 1-2. Jadi dagingnya kita taruh semester 2, supaya semester 3 bisa magang. Untuk magang, saya koordinasi sama teman-teman perusahaan-perusahaan tempat magang nih. Lu butuh orang kan, tarik nih anak-anak ini, siksa sampai habis. Jadi anak-anak ini disiksa. Siksa beneran loh, hati-hati. Bukan siksa main-main, siksa beneran, karena sanggup pulang. Jadi ada yang cuma nggak sampai seminggu balik ke kampus. Nggak sampai seminggu aku balik ke kampus. Balik ngadep ke saya langsung. Ini hati saya pengen ngopi semua bukunya biar saya bisa. Ya soalnya bayangin ya, mereka makan seminggu balik, melihat temannya seluruh habis ke sana. Panas dong, kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Di kopi lah, itu perusahaan saya. Di luar bokep, di kopi semua ya. Kopi semua,
balik lagi, magang lagi, hajar lagi. Gitu. Jadi emang saya pesenin supaya mereka bisa sustain, survive di proses magang ini, mereka pakai software open source lagi. Tadi ya, mau pakai PHP lah, Python lah, Golang lah, apa segala macam, pakai itu buat cari solusi buat perusahaan-perusahaan tadi. Salah satu perusahaan yang menarik juga, ini ada Uni Air itu kargo. Mereka punya masalah besar kalau kargo internasional ya, berarti banyak berinteraksi sama bea cukai dan sebagainya. Kalau dokumen itu di scan, dikasih ke bea cukai apa adanya, tewas. Prosesnya lama banget. Jadi yang terjadi adalah di scan itu dokumen tadi, terus pakai NER, name entity recognition. Oh ini hasil scanan ya, oh ini nama, ini alamat, ini tipe produk apa segala macam, masuk database. Database-nya diinteraksi sama bea cukai. Cepat semuanya. Jadi makanya AI open source. Tapi mereka nggak perlu tahu kok open source sih sebenarnya, nggak peduli juga sih sebetulnya. Yang penting kerjaan gue beres. Jadi sebenarnya bukan masalah open source-nya sih. Kerjaan gue beres, kebetulan maka open source semua jadi keren banget. Ya udah. Jadi sekarang, nah sekarang kondisi kampus saya, kita kekurangan orang, habisan orang. Soalnya bikin orang kan gak gampang ternyata ya, habisan orang. Karena ini usaha-usaha pada datang nih. No, gue bikin orang ini 10 nih, jadi gue enggak, pengen bikin orang begitu aja. Jadi mereka pada susah nih, minta orang semua. Bikin anak gue bisa, bikin orang susah. Jadi kira-kira itu. Ya mudah-mudahan ini bisa direplikasi ke Ujaya dan teman-teman yang lain supaya tapi sedikit melanggar hukum ya, maksudnya kita ya biasa lah bisa taruh di belakang aja, di belakang aja, aman ya. Oh enggak berani gue sampai level itu belum berani. Itu yang berani itu harus nonton aja. Ya. Oh ini tawarannya lah buat teman-teman semua yang mau mahasiswanya agak gila, saya buka lah. Jadi misalnya nanti ada tawaran magang, saya buka aja tuh mahasiswa Ujaya atau apa, masalah sih. Kita butuh banget manusia. Betul Pak. Memang kalau kita ngomongin urgency terkait dengan kondisi industri ya, kebetulan saya pelaku industri, dasarnya saya selalu berkomunikasi dengan beberapa lembaga pemerintah ya, kayak UNI, gitu, terus BRIN. Pertanyaannya ya, saya mau rekomendasi, uangnya mana? Uangnya mana? Bukan uang Sweden ya, tapi orangnya mana? Uangnya di. Itu yang selalu jadi pertanyaan. Memang yang digerakin 10 pertama itu cepat. Karena yang 10 pertama adalah murid-murid foto yang saya ambil ya kan. Tapi habis itu murid itu harus terus buat lagi ya kan, untuk bisa membuat orangnya. Saya kalau bisa boleh cerita juga, saya ingat tahun lalu tahun bulan Februari 2025 ya, kita di sini masih bawa bendera Sahabat Ubuntu Indonesia posisinya. Kita hadir ke kampusnya tahun di TPS saya ingat ya. Saat itu saya ingat banget saya bawa satu orang dari US namanya itu Andrei Gabernikov. Sebenarnya orang Rusia tapi dia dari US posisinya. Dia salah satu top engineer-nya analytical. Di situ dia datang, dia ngomong, wah ini kampus suasananya seperti di Rusia ya. Suasananya saya bisa merasakan awal-awal perjuangannya. Kenapa begitu? Dia pas ada atas lantai 4 ya kan? Ya karena kampus kita mayoritas laki-laki sih. Karena dulu si Andrei Gabernikov dulu itu kan dia sekolahnya di Rusia ya kan. Dia aslinya orang negara Rusia. Di situ dia memberitahu bahwa Indonesia itu sebenarnya punya sama-sama seperti di Rusia. Katanya seperti itu. Vibes-nya, pembelajarannya, kumpul-kumpulnya, gitu ya kan. Walaupun gua anti Rusia karena dia menyerang Ukraine. Bukan Pak, dia orang Rusia. Enggak, itu orang Rusia juga. Kalau ceweknya apa nanti? Oh iya.
Kalau di Bali ada kok, tidak yang satu. Udah stop, ini terus dulu. Bukan apa besar gitu ya. Oke, iya. Jadi yang dilihat adalah mereka senang melihat orang Indonesia itu belajar naik teknologi itu. Dan yang diomongkan sama mereka adalah Indonesia itu dunia membutuhkan orang-orang yang kulturnya seperti Indonesia ini, yang mau ngumpul di warung cuma buat belajar dan diskusi soal filsafat. Benar, itu budaya Rusia. Itu ngomong di kantin, di warung, itu barang apa? Dan itu omongannya itu sambil makan gorengan, makan tempe. Ini contoh rektor yang tidak baik itu bapak-bapak ibu. Rektor normal tidak nongkrong di kantin. Kalau di TTS rektornya nongkrong di kantin sama mahasiswa, sama tamu. Jadi enak jadi rektor di TTS itu. Gue nongkrong di kantin, tamu suruh beli makanan sendiri ya. Ini cita ya. Jadi memang dengan kita yang atau profil untuk mereka menjadi ikut tergugah untuk apa namanya bisa mengendorse orang Indonesia. Dan menariknya adalah kita sampai benar-benar ceritain sama bule-bule itu di Singapura, diceritain di Malaysia, diceritain seperti apa kultur kita dan mereka. Dengan mereka bilang, ya udah makan Indonesia aja. Cuma mereka apalagi gimana cara kita bisa ada cerita seru lagi. Jadi waktu itu saya ke Oman, diundang sama Oman. Kebetulan teman sekelas saya, Kaposan Situmorang itu dia kayak direktur diklatnya Pertamina Oman. Dia cerita ke saya gini ceritanya. No, jujur, orang Arab mendingan milih orang Indonesia buat IT. Jadi pilihannya di dunia ada 3. Kalau di Arab ya ada 3 pilihan. Lu mau dapetin orang pintar, jago, mahal, namanya bule. Itu pintar, jago, mahal, itu bule. Pilihan kedua, lu mau dapet orang yang murah, tapi blon, namanya Pakistan India. Ya. Yang paling keren adalah orang Indonesia. Pintar, murah. Asli. Emang iya, ya itu segmen kita ya. Ya nanti pelan-pelan dari murah kita. Di luar negeri kita oke banget. dan bahasa